Bukan untukmu. Chapter 22. Lelah memaksa. Senja menyapa. Sena yang masih berkutat di depan laptopnya mulai merasa tidak nyaman dengan keringat yang menempel di tubuhnya. Wanita itu pun menunda pekerjaannya terlebih dahulu untuk mandi supaya tubuhnya kembali segar. 15 menit kemudian, Sena pun selesai dengan aktivitasnya di kamar mandi. Ia bergegas memakai pakaiannya dan hendak melanjutkan pekerjaannya. Namun, dering ponsel membuat perhatian Sena teralihkan dari pekerjaannya. Ia melirik layar ponsel dan tertera tulisan Mama di sana. Dengan segera, Sena menerima panggilan dari ibunya itu. "Halo, Assalamualaikum," sapa Sena pada ibunya di seberang telepon. "Waalaikumsalam," jawab ibu Sena. "Tadi Mama sudah menghubungi bapakmu. Dia bilang belum bisa pulang dan belum gajian. Jadi kemungkinan Mama tidak bisa datang buat temani kamu di rumah sakit." Pernyataan ibunya membuat Sena semakin sedih. Ingin sekali Sena berkata, apa ibunya itu tidak mau usaha sedikit saja untuk anaknya? Jika memang bapak tirinya itu belum bisa pulang, tidak bisakah mencari pinjaman dulu supaya bisa menemani anak yang sedang butuh hadirnya? Tapi Sena tak ingin memaksa, sehingga ia pun hanya bisa berkata, "Ya sudah, kalau Mama tidak bisa, nanti aku akan coba minta Doni yang temani." "Maafkan Mama ya Sena, bukannya Mama tidak peduli, tapi Mama tidak punya uang," tuturnya. "Iya, tidak apa-apa, Sena mengerti. Ya sudah, Sena mau telepon Doni dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Panggilan berakhir. Tangan Sena langsung terkulai lemas. Ponselnya pun terjatuh ke lantai. Sena kembali meneteskan air mata setelah mendengarkan pernyataan ibunya. Hatinya benar-benar hancur. Bagaimana mungkin ibunya itu tidak mau berusaha untuk anaknya? Setidaknya untuk sekali ini saja ibunya itu mau berusaha dan sedikit berkorban untuk putri sulungnya. Isak tangis mulai lolos dari bibir Sena bersamaan dengan rasa sesak di dadanya. Kenapa Mama tidak mau berjuang sedikit saja untuk anakmu, Ma? Apakah aku ini bukan anak Mama? Selama ini aku tidak pernah minta apapun dari Mama. Hanya sekali ini saja aku minta perhatian Mama. Sekali ini saja," liris Sena dalam isak tangisnya. Ingin rasanya Sena mengatakan kalimat permohonan itu secara langsung pada ibunya. Tapi Sena tidak punya keberanian untuk itu. Dia tidak ingin permintaannya itu menjadi beban untuk ibunya. Ia juga tidak ingin perlihatkan kesedihannya pada sang ibunda. Biarlah ibunya itu tahu kalau Sena kuat dan bisa melalui semua ini tanpa kehadiran sang ibunda. Meskipun sebenarnya saat ini Sena begitu rapuh. Memang Sena sudah terbiasa menghadapi setiap masalahnya sendiri. Namun seringkali ia butuh tempat untuk bercerita. Dan tempat yang ia percaya untuk bercerita adalah Bintang. Sena kembali meraih ponselnya untuk menghubungi Bintang, berharap dia itu sedang tidak sibuk. Panggilan sudah tersambung, namun Bintang tak kunjung mengangkat panggilan darinya. Sena tak berani untuk mencoba kedua kalinya. Karena sudah dipastikan Bintang sedang sibuk, tak ada lagi yang bisa Sena lakukan saat ini selain duduk memeluk kedua lututnya, sambil menangis, menyembunyikan wajah di antara lutut dan dadanya. Hatinya menjerit, mengadu kepada Tuhannya akan kesedihan yang sedang dirasakannya saat ini. Sena tahu hanya Tuhan yang selalu ada untuknya, dan hanya Dia pendengar yang baik. Beri aku kekuatan untuk menghadapi semua ini, Tuhan. Aku sakit, aku sedih, aku tidak tahu harus mengadu pada siapa lagi selain kepadamu. Tuhan, apakah aku ini tidak ada harganya di mata mereka, sehingga mereka seolah tak peduli padaku dan keadaanku? Sena semakin menangis terseduh-seduh sampai membuat punggungnya bergetar. Di tengah tangisannya yang memilukan, ponsel yang masih digenggamnya berdering. Sena mengangkat wajah yang tadi disembunyikan di balik kedua lututnya, sambil menyeka air mata yang menghalangi pandangan. Setelah pandangannya tak terhalang lagi, Sena pun bisa melihat jelas nama yang tertera di layar ponselnya. Melihat nama Bintang tertera di layar benda pipih persegi panjang itu, Sena pun bergegas menerima panggilan dari pria tersebut. "Assalamualaikum, Bi," salamnya pada Bintang di seberang telepon. "Waalaikumsalam," jawab Bintang. "Maaf tadi aku lagi ngobrol sama Mama." "Ada apa?" tanyanya. "Gak apa-apa, Bi. Aku hanya butuh pendengar saja," kata Sena. "Katakan, aku mendengarkan." "Bi," Sena seolah tak memiliki kemampuan untuk berkata,
karena sebelum kalimat yang ingin ia ceritakan pada Bintang tersampaikan, rasa sesak itu menghantam dadanya, sehingga yang keluar hanya sebuah tangisan. "Hei, kenapa kau malah menangis? Nanti saja menangisnya. Bicara dulu baru kau boleh menangis. Bicara juga belum, kau sudah menangis. Nanti kalau didengar orang bagaimana? Bisa-bisa aku yang dituduh sudah membuatmu menangis." Kalimat yang cukup menyebalkan, tapi itu cara Bintang untuk membuat Sena menjadi wanita kuat. Perlahan, Sena menarik napasnya dalam-dalam dan mengemuskannya perlahan, berharap rasa sesak di dadanya berkurang dan ia bisa menyampaikan keluh kesahnya pada Bintang. "Sudah lebih baik setelah mengatur nafas." Sena sedikit mengangguk. "Ya sudah, katakan. Kalau kau menangis lagi, aku matikan teleponnya," ancam Bintang. "Aku malas mendengar kau menangis." "Kau ini jahat sekali, Bi," canda Sena. Ia sudah tahu bagaimana karakter Bintang dan cara pria itu untuk membuatnya kuat. "Aku menghubungimu untuk mendengarkan ceritamu, bukan mendengarkan tangisanmu. Kau tahu kan, waktuku begitu berharga. Tentu saja aku tidak ingin membuang waktuku hanya untuk mendengarkan kecengenganmu," tegas Bintang. "Iya, Mister Sibuk," Sena mendesah lelah. Ia lalu memulai bercerita pada Bintang. "Tadi, Mama menghubungiku dan dia bilang dia tidak bisa kesini menemaniku di rumah sakit nanti." "Kenapa? Apa karena uang?" Bapak belum gajian dan belum bisa pulang," terang Sena. "Sudah aku bilang, aku minta nomor rekening mamamu. Nanti aku bantu supaya mamamu bisa datang dan kau ada yang menemani di rumah sakit nanti." "Tidak, Bi, aku tidak mau merepotkanmu. Biarkan saja. Kalau memang mama peduli padaku, dia pasti akan berusaha dan tidak hanya mengandalkan uang pemberian dari bapak," tuturnya. "Sena, ini bukan waktunya menguji seberapa besar kepedulian mamamu terhadapmu. Tapi ini soal kebutuhan. Kau membutuhkan mamamu. Kau tidak bisa sendiri. Kau harus ada yang menemani. Kau ke rumah sakit bukan hanya untuk check up, tapi operasi besar, Sena. Kalau nanti ada apa-apa denganmu, bagaimana? Kenapa kau ini keras kepala sekali?" Bintang terdengar begitu kesal pada Sena yang masih kekeh tidak ingin dibantunya. "Aku tahu, Bintang. Aku memang membutuhkan mama. Tapi aku juga tidak mau sampai merepotkan orang lain untuk kebutuhanku itu. Nanti aku akan mencoba minta adikku menemaniku." "Susah memang bicara dengan orang yang keras kepala sepertimu." "Terserah kamu bilang aku keras kepala atau apapun itu. Aku tetap tidak akan minta bantuanmu untuk masalahku ini. Kamu menjadi pendengar dan penyemangat. Itu sudah lebih dari cukup bagiku, Bi. Aku tidak ingin meminta terlalu berlebihan padamu. Aku takut nantinya jadi ketergantungan dan aku tidak mau itu sampai terjadi," tutur Sena menjelaskan. "Terserah kau saja. Aku sudah lelah menasihati dan memaksamu. Lakukan saja apa yang mau kulakukan sesukamu."